awalnya sebetulnya Rina adalah pegawai juga gitu ya. 14 tahun berkarir di bank besar swasta gitu ya. Terakhir posisi di BDM SME seperti itu. Nah, lalu kenapa ya kok ujuk-ujuk saya jualan online gitu. Nah, di awal COVID kemarin gitu ya, berawal dari situ kita kan belum tahu ya, maksudnya penemuan vaksin, kemudian swab juga sepertinya dulu susah sekali gitu ya. Kemudian toko suami yang terus berkembang tapi di bidang offline gitu ya. Kemudian saat itu juga anak kedua yang dinanti-nanti selama 9 tahun lahir gitu ya. Wah, ini kayaknya ya akhirnya saya dan suami diskusi gitu ya dan memutuskan bahwa wah kayaknya memang kita perlu setidaknya satu usaha dulu yang kira-kira meminimalisir pergerakan seperti itulah ya. Malam Om, malam Kak Sugeng. Halo malam Mbak Rina. Halo. Ada segar-segar nih ya. Biasa om-om makin malam makin seger. Oh, udah mau sekarang panggil Om ya, Kak Sugeng ya? Iya. Enggak, yang Om Buta maksudnya. Oh. Mana tadi, si Kakak Rica? Rika udah masuk tapi kok Rika udah join kok. Kok atau nggak okay. nongol nih? Nanti ya Malif ya, kita undang. Nextnya kita undang Bro Atom. Oh, dia ikut live? Enggak. Oh. Malam kira ikut live. Oh, ini ada si Francisca nih. Selamat malam, apa kabar? Oke. Mana ya? Om Sugeng silakan mulai dulu, Om. Oke, halo teman-teman, selamat malam semuanya. Nah, kerasa ya teman-teman, sekarang kita sudah di tanggal 10 November. Hari ini hari pahlawan, tapi lebih dari itu sebenarnya kalau saya pribadi ngerasa waktu cepat banget ya. Sudah besok kita akan menghadapi event paling besar 11-11. Kita nggak tahu ya, tahun ini besar 11-11 atau 12-12. Sudah 2 tahun terakhir lebih besar 12-12. Nah, tapi saya sendiri bisa pribadi ngerasa waktunya cepat banget. Dan kita berharap dengan kita live sebelum 11-11 ini paling nggak nanti bisa memberikan tips untuk teman-teman untuk masih bisa ada waktu, masih berapa ya nih ya, mungkin 4 jam ya, untuk teman-teman bisa mengulik dan terlebih dari itu memberikan semangat untuk teman-teman ya menghadapi 11-11. Apapun hasilnya, saya rasa itu adalah buah dari perjuangan teman-teman selama 1 tahun ini, khususnya yang sudah berjualan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia, dimanapun yang event 11-11 ini itu adalah buah dari teman-teman mulai dari awal tahun kemarin sampai tahun ini. Dan mungkin yang baru mulai berjualan, selamat menikmati. Nanti Anda akan terkagum bahwa di 11-11 ini banyak hal-hal yang mungkin nggak pernah Anda pikirkan dan Anda bisa dapatkan. Oleh karena itu, hari ini tidak hanya kami bertiga, tapi kami mengundang satu khusus tamu kita, yaitu adalah Mbak Rina, yang ini sudah berpengalaman dalam berjualan online, sudah cukup lama, ya. Bahkan di sini dia sudah mengikuti 11-11 sudah berapa kali ya Mbak Rina berarti ya? 4 tahun ya kayaknya ya. 4 tahun ya? Sudah 4 kali ya. Jadi ini sudah tahun kelima. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol sedikit dengan Mbak Rina, kira-kira apa yang bisa dibagikan untuk teman-teman di sini nanti untuk persiapan 11-11. Kenapa kita pilihnya sengaja 10-10? Karena saya tahu teman-teman kemarin-kemarin sibuk semua persiapan 11-11 dan hari ini tenang, masih ada waktu 4 jam untuk teman-teman tetap bisa mendapatkan satu hal yang teman-teman bisa lakukan untuk 11-11. Jadi tinggal ini istilahnya sentuhan akhirnya saja. Yang kemarin teman-teman sudah persiapan kemarin. Nah, ini juga rekan kita Rika ada join. Halo Rika. Hai. Kamu posisi di kota mana sekarang? Di Kuta. Oke. Di Bali. Ya, ini memang dia nomaden ya teman-teman, harap maklum ya. Nanti dia bisa di mana lagi. Jadi kita selalu tanya dia ada di mana. Oke, karena tamu kita juga ada join, itu pembukaan dari saya. Hari ini adalah bintang utamanya adalah
Mbak Rina ya, karena Mbak Rina nanti akan berbagi tips dan trik untuk bagaimana persiapan khusus 11-11. Tapi sebelum itu kita akan ngobrol dulu dengan Mbak Rina, berkenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Kalau teman-teman melihat saya, Om Buta, Rika mungkin sudah bosen ya karena kita sering banget live. Dan setiap live kita selalu membawa sesuatu yang baru supaya teman-teman di sini bisa mendapatkan tambahan insight selain dari kami bertiga. Oke, Mbak Rina bisa mungkin perkenalan dan mungkin bisa cerita sedikit bagaimana ceritanya kok bisa sampai terjun di dunia online sampai sekarang, berarti masuk tahun kelima ya Mbak Rina ya? Iya, betul sekali. Oke, selamat malam, mungkin bisa perkenalan dengan teman-teman. Ya, malam ya teman-teman semua, malam Om Bota, Ko Sugeng, sama Karika. Thank you banget nih udah surprise banget udah ngundang Rina gitu ya, yang sebetulnya sih masih newbie juga ya, masih cupu di dunia peronlinean gitu ya. Nah, kenapa sih aku mulai jualan online gitu? Sebetulnya sih nggak disangka juga ya, karena awalnya sebetulnya Rina adalah pegawai juga gitu ya. 14 tahun berkarir di bank besar swasta gitu ya. Terakhir posisi di BDM SME seperti itu. Nah, lalu kenapa ya kok ujuk-ujuk saya jualan online gitu? Nah, di awal COVID kemarin gitu ya, berawal dari situ kita kan belum tahu ya, maksudnya penemuan vaksin, kemudian swab juga sepertinya dulu susah sekali gitu ya. Kemudian toko suami yang terus berkembang tapi di bidang offline gitu ya. Kemudian saat itu juga anak kedua yang dinanti-nanti selama 9 tahun lahir gitu ya. Wah, ini kayaknya ya akhirnya saya dan suami diskusi gitu ya dan memutuskan bahwa wah kayaknya memang kita perlu setidaknya satu usaha dulu yang kira-kira meminimalisir pergerakan seperti itulah ya. Nah, tiba-tiba mulailah kita bagi-bagi, suami duluan offline juga ya, bisnis di bidang counter pulsa, data, server, kemudian aksesoris handphone di Bandung seperti itu. Nah, sebetulnya dia sudah memulai usaha offline dan belum aku start di 2020 itu ya, tetapi memang karena belum kepegang secara serius, akhirnya aku masuk ke online. Nah, bingung juga ya, waduh ini biasa lihat angka, terus kudu jualan secara online pula yang nggak ngerti algoritma gitu kan ya. Nah, pas lagi browsing ketemu, oh ternyata kalau misalnya Shopee itu ada mentor gitu ya, kayak Om Botak gitu. Ternyata ada webinar seperti itu gitu kan ya. Nah, coba nih webinar sekali, invest lah, waktu itu biaya 50.000 ya Om ya, atau 75.000 gitu ya, sekitar 2 jam gitu lah ya. Itu masih sinyal masih lenglep lah ya kalau orang Bandung bilang gitu kan ya. Terus wah udah mulai nih ada bayangan gitu, oh ternyata kalau jualan online tuh foto juga menentukan, cara foto juga menentukan, dan juga menentukan. Mulai dibenahi toko ya, pelan-pelan lah mulai membuat PR yang waktu itu ikut juga selain Om Bota, Ko Sugeng, Karika sama Om Deddy waktu itu ya. Nah, pokoknya setiap webinar selalu ikut. Kenapa? Sebetulnya bahannya sama, tetapi setiap 3 bulan itu ada perkembangan, update, info yang dari dari mentor itu sampaikannya lewat webinar itu. Jadi nggak nyesel lah kalau misalnya setiap webinar itu diikuti. Ini bukannya iklan ya, tapi memang itu fact yang aku dapat gitu ya. Nah, akhirnya selama 2020 sampai 2022 ini ya, thanks God-nya omset ya berkembang 6 kali lipatnya gitu. Tetapi memang kalau dilihat lagi ya, yang lain-lain gitu, gila. Ada toko yang sekian ribu udah terjual, sekian ini udah terjual. Waduh, ini kayaknya gue mesti menimba ilmu lagi gitu kan ya. Nah, jadi ya setiap ada buka kelas siapa gitu ya, atau YouTube siapa ya, kita menyimak juga ya, karena ya namanya algoritma suatu online shop, Shopee atau brand lain juga beda-beda gitu ya. Jadi memang nggak bisa kita hanya berpuas diri, harus menimba ilmu lah seperti itu gitu. Nah, itu awal muasalnya kenapa sih kok aku jadi penjual online gitu kok. Oke, jadi memang waktu itu dirasa memang dalam tanda petik sudah waktunya berhenti untuk bekerja ya, karena tadi apalagi ada anak yang tadi nanti-nantikan ya Mbak Rina ya, 9 tahun ya. Iya, betul. Juga. Betul sekali. Oke, jadi itu juga kemudian masuk dalam usaha online. Nah, sebenarnya gini sih,
kalau dilihat ya dari tahun ke tahun, karena kita hari ini jaringan saya atau tempat Mbak Rina ya. Rika, tempat saya aman? Aman. Aman ya? Oke. Ya. Nah, Mbak Rina gini, bisa cerita nggak atau masih ingat nggak kira-kira, karena kan udah ikut kita temanya hari ini kan akan bahas 11-11 ya, jadi kita akan mengerucut ke sana. Kan sudah 4 kali ikut nih ya. Setiap tahun progresnya selalu naik atau dinamikanya bagaimana? Masih ingat nggak kira-kira pertama kali 11-11 dan sampai saat ini gitu ya, yang sudah akan kelima gitu? Awal-awal sih pas belum tergabung dalam suatu komunitas seller gitu ya, 11-11, 99, pokoknya setiap angka double mah kayaknya ada sesuatu yang apa sih, kayaknya gaungnya itu nggak terasa gitu. Nah, ketika kita ikut suatu webinar kan kita ada di grup, dan grup itu kayaknya seumur hidup gitu ya, nggak ada annual membernya. Semua yang nanya, jam berapa nanya, pasti ada yang komen gitu. Jadi ya seneng aja gitu ya berkumpul bersama online seller lainnya gitu. Ya masalah Anda, masalah kami, jadi info Anda, info kami, jadi kita tahu gitu. Jadi di situ mereka udah sibuk gitu. Jadi kan kita bingung ya, maksudnya Edan ini udah pada sibuk, yang lain-lainnya gitu, sementara gue masih diem aja, bahaya gitu kan ya, berarti kan ada sesuatu yang harus diperbaiki gitu ya. Terus mereka pada ngobrol, apa sih, mana sih banner, mana sih ini ono gitu kan ya. Oh ternyata kalau ada angka double tuh saatnya kita panen gitu, penantian selama sebulan yang lalu gitu kan ya. Wah, gue mesti bebenah juga. Nah itu awal-awal ya, tahun pertama ya. Awal mulai bulan ini misalnya 88 ya, belum terasa gaung. Oh habis itu 99 mesti apa yang harus dilakukan. Nah jadi memang mengalami puncaknya ya di tiap angka double gitu. Jadi kalau misalnya kita menyia-nyiakan itu ya sayang ya gitu, karena ya di situ ada promo juga yang disupport oleh Shopee. Kalau kita nggak ikutan ya itu buah udah ada di pohon yang udah siap panen, tapi lu kagak ikut kan sayang aja gitu. Itu. Tapi progresnya berarti setiap tahun dalam tanda petik untuk orderan selalu meningkat ya di 11-11 ya? Nah, trending pasti kan naik turun, tetapi trendingnya naik gitu. Overall naik ya, misal dari tahun pertama ikut 11-11, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat naik ya? Berarti ini tahun kelima optimis ya, bakal naik, lebih naik lagi ya Mbak Rina ya? Harus optimis dong. Oke, mantap ya. Karena sebenarnya gini ya, baru hari ini saya pun banyak yang ada yang DM, aduh kenapa ya kok toko saya mulai sepi 2 minggu ini, apakah nanti 11-11 masih bisa perform? Saya nggak tahu teman-teman di sini ngerasanya gimana, karena saya berapa kali banyak dapat DM seperti itu. Tapi mungkin teman-teman nggak perlu terlalu risau, karena memang 11-11 ini sudah ada sejak tahun 2004 ya kalau nggak salah, 2014 ya, 2012 ya kalau nggak salah, waktu itu memulai kalau nggak salah ya. Jadi sebenarnya sudah hampir 10 tahun. Jadi mungkin edukasi di masyarakat sudah sangat kuat dan tahu 11-11 waktunya belanja. Jadi teman-teman optimis saja, yang kemarin memang agak turun, itu semua nanti akan tergantikan di 11-11. Ya, seperti itu ya. Nah, kita mungkin jawab pertanyaan dulu ya. Mungkin kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tuliskan di kolom chat ya, nanti juga ada Kak Rika, ada Om Bota, ada Mbak Rina juga akan bisa membantu menjawab pertanyaan. Ada pertanyaan Om? Nanti saya lihat beberapa top seller juga join ya. Di sini yang join banyak top seller ini ya. Siap-siap panen nih nanti para top seller nih. Rika mungkin mau bertanya untuk Mbak Rina. Coba kita dari question dulu ya. Nah, ada question nih. Nah, ini ada pertanyaannya. Kelihatan ya, Om ya? Ini kamu ya? Oke, kamu yang nongolin dan Opa. Oke, ini ada pertanyaan nih ya. Testing seminggu terakhir lumayan ya. By the way, buat nambah traffic, buat naikin traffic gimana lagi ya? Nah, Rika mungkin bisa jawab nih. Ini ada yang optimis, tapi sebenarnya dia masih pengen trafficnya lebih kenceng lagi. Nah, ada tips nggak Rika untuk 11-11 nih?
iklan, terus udah gitu optimasi lagi tuh, ya kita udah masukin campaign ya, kita udah nggak bisa ngomong ayo masukin campaign gitu, ayo masukin promo, kita udah nggak bisa lagi. Tapi yang sekarang bisa kita push mungkin pakai iklan ya kan, terus udah gitu kita push pakai broadcast chat, terus udah gitu nanti jam 00.00 itu teman-teman please jangan tidur, kalian buka chat kalian dan balesin sambil belanja juga sih karena diskonnya gila-gilaan. Jadi teman-teman ini 11-11 ya, kita rebutan traffic sebenarnya ya. Nah, gimana supaya traffic yang masuk ke dalam Shopee, ke dalam Lazada, ke dalam yang lain-lain lah, itu masuknya ke toko kita, bukan ke toko sebelah gitu kan. Nah, caranya ya gimana pun toko kita itu harus muncul dimanapun juga gitu, termasuk ya ketika mereka ya masuklah ke toko kita itu kayak kita harus balas cepet lah, chat dengan cepet lah dan seterusnya. Nah supaya toko kita muncul di depan ya pakailah itu yang fitur-fitur trafficnya tuh, iklan lah, segala macem lah gitu kan. Promonya kalau misalnya belum ikutan promo Shopee, belum ikutan promo Lazada, aku juga bingung ya gimana cara. Udah telat nih, tapi teman-teman bisa pakai promo toko lah, at least kita bisa coret harga produknya daripada nggak sama sekali gitu. Ayo buruan, sekarang tinggal 4 jam lagi nih. Oke, jadi iklan ini sesuatu yang populer banget ya. Nah, kalau dari Mbak Rina gimana nih strateginya untuk iklan 11-11 biasanya gimana nih? Ya, kebetulan banget ya di kemarin itu kan ada MEC Seller Shopee ya yang kelima di Bandung yang diselenggarakan oleh ya Om Botak, Ko Sugeng sama Karika gitu ya. Awalnya aku biasalah ya orangnya agak hitungan gitu ya. Kayaknya kalau mau iklan apa iya boncos apa enggak, walaupun udah pernah ikut kelasnya Om Botak, tapi aduh kalau bisa yang lain mah yang lain aja yang gratisan gitu ya. Nah, ketika habis ikut Mac 5 itu ya, wah ini kayaknya memang benar harus iklan gitu. Kebetulan toko aku yang diajukan ya, aku mengajukan diri untuk coba deh Om buatin iklan gitu ya. Ternyata dari iklan itu ya memang membuahkan hasil ya, maksudnya ternyata si biaya itu 10% dari omset yang aku capai gitu. Dan itu kali itu memang baru kali itu nggak juga sih, baru kali itu ngiklan dengan modal yang lebih double, tetapi hasilnya lebih menguntungkan gitu. Jadi lebih nangkep lah kalau misalnya kita ketemu offline dibanding online gitu, karena di situ memang dikasih hitung-hitungannya gitu. Jadi kalau ditanya kenapa apa nih persiapan 11-11 gitu ya, salah satunya tadi optimasi semua fitur-fitur yang ada di Shopee gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita ngandelin iklan terus semua fitur gratisan itu kita nggak pakai, sayang kalau cuman kita ngandelin iklan doang gitu. Kalau masih ada yang gratis kenapa harus ngiklan gitu. Tetapi kalau semua orang udah pakai yang gratis terus kita hanya yang gratis nggak pakai iklan, ya kita juga nggak bisa dapat traffic yang maksimal gitu. Jadi memang dua-dua itu harus kita daya gunakan gitu. Itu poin yang ada di Shopee. Nah, kemudian apalagi sih hal yang perlu kita bangun gitu. Ya, tadi itu kita kan punya medsos sendiri gitu ya. Jadi sedapat mungkin kita juga blast melalui medsos kita atau broadcast WA gitu. Nah, aku sih bersyukur juga ya, kebetulan ada suatu server gitu ya di toko offline saya. Jadi lewat itu media saya untuk broadcast chat selain broadcast chat yang sudah disediakan oleh kuota si Shopee ini gitu. Jadi ya dua-dua harus dibangun gitu. Ya Facebook, ya pokoknya segala daya upaya dikerahkan supaya semua orang tahu toko kita gitu. Karena ya seperti kata suhu-suhu bertiga ini ya, sebenarnya kita nggak tahu loh toko kita itu nongol kapan di HP si buyer, di sebelah mana, waktu yang kapan. Intinya ketika toko kita nongol, nah semua foto itu harus udah siap gitu. Jangan juga foto lu kalah, begitu foto menang tapi harga nggak update, jadi nggak kebeli juga gitu. Begitu ada tapi ulasan cuma sedikit, karena apa? Kita kurang follow up ulasan seperti itu. Nah ya banyak PR sih pulang dari Mac itu ya, cuman ya kita dapat sesuatu lah gitu. Oke, berarti habis ikut kelas kami di Marketplace Expert Class ya, itu langsung berani ngiklan. Iya. Langsung lebih berani ngiklan ya. Gitu. Sebelumnya kalau bisa
Ya, kalau bisa lebih irit, ya kenapa harus boros gitu ya. Ya, betul. Oke, tapi sebenarnya di sini mungkin bukan kategorinya juga bukan boros ya, tapi mungkin kita sudah diedukasi untuk bagaimana kita menggunakan dana itu sebagian dari investasi yang menghasilkan gitu ya Mbak Rina ya. Ya, betul. Ya memang di situ ternyata ya kalau ngiklan itu nggak bisa, misalnya bid dikasih range price 300, kita main lahap aja 300 gitu, atau kita sengene-ngene diskon aja lah 200 gitu ya. Nggak bisa gitu, karena segala sesuatu itu harus ada hitungannya. Nah ternyata hitungan itu juga diajarin di kelas Mac-nya Om Botak itu gitu. Memang sih pas awal mau join Mac, aduh ini gimana ya, sayang juga ya, maksudnya secara biasalah bankers kan kopet gitu ya, berhitung gitu, apakah ini investasi segini cengli nggak ya, balik nggak ya, apa segala gitu. Cuman ya kita harus bertekad, ini gue mesti paham, terus gue mesti tahu dan gue mesti aplikasi gitu, supaya nggak lagi ini gimana ya, harus bisa gitu, harus berjuang ya, kalau mentok ya antara kiri kanan atau lurus gitu. Oke teman-teman, jadi saya highlight dulu ya tadi kata apa itu, kalau bahasa Bandung kopet gitu ya. Saya dulu ingat saya punya teman Bandung ngomong gitu, kalau di tempat saya di Jogja itu artinya beda. Jadi saya kaget, cewek-cewek ngomongnya dia yang gue kopet gitu ya. Kalau di Jogja itu artinya beda. Ya itu artinya kurang bagus kalau di Jogja. Makanya aku kaget tuh, orang Bandung kok ngomongnya gitu. Ternyata itu maksudnya saya tahu artinya. Jadi tahu kalau di Bandung ternyata bahasa gitu. Kalau di Jogja artinya beda itu. Salah. Oke. Nikah sama ya, Bandung punya ya. Kalau di Jogja artinya tuh melenceng jauh, bahaya itu nanti ya. Oke, jadi mantap ya. Jadi Mbak Rina udah jelasinnya benar-benar terstruktur gitu ya. Jadi kemarin pulang langsung persiapan. Jadi kalau dilihat dari sini sebenarnya sekarang sudah nggak terlalu ngulik ya, karena intinya sudah dipersiapkan dari kemarin. Dan ya ini nanti tinggal wait and see, melihat hasilnya, dan mungkin ada beberapa hal tetap dipantau, mungkin gitu ya Mbak Rina ya. Ya betul. Memang kalau dulu kan aku juga fitur toko ya nggak semua diulik gitu ya. Ternyata semua juga harus diulik gitu ya. Kalau dulu cuman ya upload produk, tidak semua diperhatikan gitu, harus field terisi gitu. Ternyata itu field harus terisi juga gitu, supaya setidaknya algoritma itu memperhitungkan kita untuk tampil gitu. Nah ya itu semua lah bisa didapat di webinar kemudian Mac gitu. Kemudian kalau yang kemarin marketplace expert class itu ada suatu hal juga yang kita benar-benar tuh seneng lah gitu, karena itu tuh kita satu grup sama ya, kalau aku dibilang top seller kayaknya masih ada yang lebih top lagi lah. Dan si top seller itu ya mereka juga masih berjuang untuk mendapatkan yang terbaik gitu. Misalnya Shopee Live mereka lebih konsisten dan lebih lama gitu ya. Dalam hati ya, gue aja segini ya maksudnya, dan mereka masih lebih rajin lagi gitu. Waduh ini gue harus dievaluasi gitu kan ya. Kemudian semua fitur promo dia main juga gitu. Wah ini nggak bener ini, gue harus pulang dari sini kudu seperti mereka gitu. Tapi mereka juga yang ya mau gitu ya berbagi ilmu, tips jadi ya pulang dari sana selain dapat network juga ya dapat semangat juga ya dari mereka yang ternyata lebih militan gitu. Nah seperti itu sih. Oke, jadi malah kemarin panas ya Mbak ya, kebakar gitu ya. Wah panas. Oke, mungkin Mbak bisa tampilin sih kemarin acara kita seperti apa. Jadi kita infokan ke teman-teman untuk tadi yang sudah diikuti Mbak Rina ya, karena kita merasa nih Mbak Rina adalah salah satu juga peserta yang aktif, dan makanya kita pengen tahu nih progresnya. Karena kita sebagai trainer di sini juga membagikan sesuatu, ada beban moral ya. Kalau apa yang kita bagikan ternyata nggak ngefek atau mungkin itu, kita juga jadi masalah juga. Tapi kita cukup senang ya, karena setiap kali kita mengadakan seperti ini, testimoninya pun bagus, tapi khususnya itu adalah bagi yang praktek. Ya, jadi teman-teman di sini, kalau teman-teman juga ikut kelas investasi apapun, ya harus praktek supaya nanti baru kelihatan hasilnya. Nah, di sini juga kita akan menginfokan bahwa kita akan mengadakan Mac ini ya, Marketplace Expert Class Shopee, yang ke-6 itu di kota Surabaya dan yang ke-7 di kota Jakarta. Ini adalah rangkaian memang program kita untuk tahun ini. Nanti tahun depan
dinamikanya beda. Kita pun sebagai trainer kita akan selalu update. Sekalipun mungkin kita ada, pasti sudah kemasannya beda. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar, khususnya kenapa kita mengejar di tanggal awal ya, di akhir November dan di awal Desember, karena kita masih mengejar 12-12. Bagi saya pribadi ya, karena saya sudah ini berarti tahun ke-7, tahun ke-8 ya, tahun ke-8. Memang dulu dinamikanya 11-11 itu lebih kuat, tapi makin ke sini 12-12 itu sebenarnya adalah yang paling besar. Hal itu dimulai pada waktu Lazada memulai campaign 12-12 3 hari, dan itu diikuti oleh marketplace yang lain. Jadi kalau teman-teman mau belajar, yuk join bersama dengan kami, kita akan belajar bareng-bareng. Terlebih dari itu sebenarnya di sana pun kita akan berada di satu networking yang sangat bagus. Kami banyak bertemu top seller seperti tadi Mbak Rina bilang, kadang kami pun banyak dapat insight dari apa yang seller-seller lakukan. Karena apa yang kami bagikan itu bukanlah berdasarkan teori semata, tapi mungkin lebih banyak experience ya. Jadi nanti teman-teman akan mendapati apa yang saya bagikan, Rika, Om Botak mungkin beberapa sedikit berbeda, tapi ujungnya satu. Karena kita sama-sama pejuang cuan. Jadi ujungnya satu, kita ingin meningkatkan omset penjualan. Bagi teman-teman yang berminat, nanti linknya akan ada di kolom chat. Teman-teman bisa tanya di sana. Nah, sekarang kita akan masuk lebih dalam lagi untuk yang 11-11. Sekarang kita akan tanya nih, yang paling senior nih, dari Om Botak tadi. Dia memberikan kesempatan kepada yang muda-muda seperti saya gitu ya, yang masih manis-manis imut-imut, kalau dia mungkin udah ada kerut-kerut. Nah, kita butuh nih, kira-kira kalau dari Om Botak sendiri, gimana nih Om? Untuk 11-11, persiapannya apa? Dan ini kita masih ada waktu kurang lebih 3 jam setengah. Apa yang kamu lakuin Om? Apakah kamu cukup mendengarkan musik atau menyulut aromaterapi, menenangkan pikiran? Nah, mungkin bisa bagi tipsnya Om. Gimana Om? Ya, biasa saya lebih ke setting iklan aja sih Om. Jadi teman-teman ada beberapa hal yang bisa dilakuin ya. Kalau saya sih biasa 3 aja. Yang pertama itu kita bisa setting iklan pastinya. Setting iklannya kita naikin beatnya mendekati ke jam 12 malam nanti. Jadi kita bisa optimasi beat-beat yang cheer-nya masih masuk ya. Kalau cheer-nya sudah ketinggian ya nggak usah dinaikin. Karena biasa pada waktu event konversi pasti naik. Ya jadi ketika konversi naik, cheer-nya pasti akan jauh lebih rendah daripada hari biasanya. Jadi kita bisa naikin beat. Nah, lalu janganlah sampai lupa untuk menjaga modal harian kita dan top up saldo iklan. Ya karena biasanya ini akan makannya lebih banyak dibandingkan dengan hari biasanya. Yang kedua, jangan lupa untuk masukin flash sale, submit flash sale harian. Ya. Yang flash sale toko kalau memang teman-teman belum, karena biasanya flash sale toko itu bisa kita submit di tanggal 11-11 itu lebih banyak slotnya dibandingkan hari biasa. Sekarang masih sempat nggak ya Rika ya? Harusnya masih bisa ya kalau flash sale toko ya? Masih. Flash sale toko iya. Masih bisa ya. Jadi teman-teman tuh masih sempat supaya ini menambah konversi ketika orang masuk ke toko, ada sebuah flash sale sehingga meningkatkan konversi orang yang datang ke toko kita. Ya, jadi itu yang bisa dilakukan juga sekarang. Dan ketiga, tentunya teman-teman bisa live ya. Terutama nanti mau jam 12 bisa langsung live ya. Yang teman-teman tokonya barangnya di rumah bisa live di rumah, live aja. Karena nanti sebelum jam 12 terutama ya jam 11-an ya orang kan lagi sibuk buka Shopee, klaim voucher mungkin ya, terus bisa lihat barang apa aja yang menarik. Karena kadang-kadang orang tuh pengen belanja tapi itu bingung mau belanja apa ya. Memang barang di keranjang belanja itu udah banyak, tapi kadang-kadang mereka bingung mau belanja apa. Nah ketika toko favorit mereka tuh muncul di live, mereka jadi ingat, oh iya saya perlu ini loh ya, yang tadi yang nggak perlu jadi perlu, dan mereka bisa CO sekarang karena memang lagi event dan berasanya tuh pengen belanja hari tanggal 11-11 ya. Mungkin kemarin-kemarin ini konversinya rendah karena mereka nahan, karena biasa 11-11 tuh voucher-vouchernya lebih banyak dibandingkan hari biasa. Ya itu dari saya sih, semoga teman-teman bisa langsung praktek ya, dan 11-11-nya minimal ya 2-3 kali lipat lah dibanding hari biasa. Oke, mantap ya teman-teman ya, itu tadi tips dari Om Botak. Jadi memang rata-rata harusnya minimal teman-teman 2 kali lipat. Kalau memang teman-teman di bawah 2 kali lipat untuk 11-11 tahun ini, gak apa-apa, tapi itu harus diperbaiki. Karena harusnya minimal 2 kali lipat. Kalau pengalaman kita melihat itu minimal harusnya 2 kali lipat. Kalau sampai
di bawah, ya itu memang berarti harus ada yang dioptimalin, nanti masih ada 12-12 ya. Jadi jangan lupakan ya teman-teman, tadi Rika udah membagikan, Obota ada bagikan bahwa sebenarnya di sini kita ini berperang untuk mendatangkan pengunjung atau mendatangkan traffic, karena kita pun ya sebagai penjual kayak Rika tadi bilang, nanti kita jam 12 pun nongol. Selain kita lihat toko kita, ya kita mau belanja karena sudah termention bahwa semuanya adalah kasih best price untuk tahun ini. Jadi nanti di sini memang orang yang masuk itu adalah orang yang siap untuk mengeluarkan uang. Tergantung penawaran mana yang menarik, dan yang tadi kayak Mbak Rina bilang, apakah produk Anda itu muncul. Kalau produk Anda itu Anda ngerasa paling bagus, paling murah, paling menarik, tapi nggak ada yang lihat, juga nggak ada yang beli. Jadi pastikan teman-teman pikirkan gimana caranya produk teman-teman diketahui oleh orang sebanyak-banyaknya, karena di sana adalah peluang teman-teman untuk dapat order lebih banyak di 11-11. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan lagi. Mungkin ada pertanyaan lagi Om yang bisa kita jawab. Silakan Om pilih. Di sini makin malam makin rame ya. Mungkin teman-teman semua juga nunggu 11-11 nanti ya. Om, gimana reseller saingan harga sama supplier Shopee Mall yang tiap event jual murah gitu? Nah, Rika, ini jadi dia reseller, tapi dia merasa bersaing dengan suppliernya, tapi suppliernya Shopee Mall. Kira-kira gimana nih yang tiap event malah jual murah gitu? Gak masalah, soalnya kakaknya nih tinggal di mana nih? Kalau misalnya Jakarta agak puyeng ya. Tapi kalau misalnya kita nih tinggal di aku di Bandung nih gitu kan. Terus mungkin kalau Sugeng di Jogja gitu kan, itu lebih mudah ya buat jualnya, karena meskipun yang officialnya tuh diskon, kita tuh menang di daerah kita karena ongkir itu murah banget gitu. Apalagi untuk barang-barang yang bulky ya, barang-barang yang cukup besar itu menang banget karena banyak pembeli bakal pakai Gojek atau Grab Instan atau Shopee Express gitu ya, Shopee Express Instan lah. Jadi ya itu yang dikejar sih. Nah, teman-teman yang buat di Jakarta, di Jabodetabek ya, atau mungkin kota-kota di mana mallnya juga ikut berperang di sono gitu ya, dan buang harga, nggak masalah sih teman-teman. Kalian kan punya follower menurut saya ya. Terus udah gitu kalian tuh bisa menang, selain di pencarian bisa pakai live ya kan. Terus kalian bisa ingetin calon-calon pembeli atau pengikut kalian itu dengan broadcast chat. Balik lagi ya, broadcast chat di Shopee itu keren banget dan gratis, harus dimanfaatkan supaya mereka tuh ingatnya ke kita gitu. Jadi nggak semua pembeli itu akan search di kolom pencarian. Ada juga pembeli yang buka chat, ini si Rika lagi diskon ya kan, langsung dia beli di tokoku gitu. Jadi intinya sih kalau punya follower banyak enak, mantep. Broadcast chat, kasih voucher, kasih tahu ini loh produk yang lagi diskon gitu. Oh iya, sama satu lagi, auto chatnya yang di toko kita yang biasanya halo kakak, selamat datang di toko Rika, semua produk lebih gitu ya. Sekarang dirubah dikit lah, halo kakak, selamat datang nih di 11-11 toko Rika lagi diskon gede-gedean, ayo beli sekarang. Besok udah nggak ada diskonnya gitu. Oke, mantap ya Rika. Saya nambahin dikit ya, teman-teman di sini sebenarnya harus dipahami juga, Shopee Mall dan seller biasa itu sebenarnya tetap ada jalurnya sendiri-sendiri. Jadi kalau dibilang langsung bersaing head to head itu juga enggak ya. Tenang, semua dari Shopee pun ada hitungannya, ada algoritmanya. Dan kalau memang teman-teman masih jadi reseller, memang sudah hukumnya reseller itu harus lebih pintar daripada suppliernya. Baik dari segi konten, dari segi tampilan, teman-teman harus meyakinkan bahwa Anda ini sebenarnya suppliernya. Nah, mungkin bisa dipertimbangkan untuk nanti ke depan, karena sekarang nggak mungkin berubah, bagaimana Anda bisa membuat orang yakin bahwa Anda ini suppliernya dari tampilan. Ingat ya, kita jualan online nggak ketemu orangnya. Yang dilihat orang hanya foto kita, video kita, deskripsi kita, harga kita, video kita. Kalau teman-teman bisa meyakinkan, dan banyak teman-teman kami yang reseller meyakinkan bahwa dia seperti yang punya barang, orang juga akan percaya. Harga jadi nomor kesekian, karena juga nggak semua orang tahu harga. Ya, di sana tetap ada marketnya. Oke. Nah, di sini kalau dari Karina sendiri nih, kira-kira di 11-11 strategi harganya gimana, Karina? Ya, yang jelas 11-11 ini kan saatnya traffic
kita menuai traffic gitu ya. Jadi memang kalau masih bisa kita kurangi dari hari-hari yang sebelumnya, toh kan sebetulnya akan lebih sering, maksudnya gini, lebih cuan mana kita sering packing barang, omset, maksudnya cuannya tipis atau ya packing mah sedikit, tapi cuannya besar gitu. Contoh gini ya, ada pepatah gitu ya, kalau misalnya mau dagang, contoh deh ya, pedagang Chinese atau warung Padang gitu ya. Kenapa? Dia walaupun untung tipis, tapi dia sering ngebungkus gitu. Nah, jadi itu yang aku juga adopt ya. Ya harus ada cuan juga ya. Cuman kalau misalnya kita masih bisa geser ke buyer supaya apa? Kita juga ada ulasan, kita juga ada review gitu ya. Ya kenapa enggak gitu? Maksudnya di situ kita mencoba menaikkan organik kita gitu. Tapi jangan juga sampai boncos ya. Harus ada cuan, tapi ya ini saatnya lah timingnya gitu. Oke, jadi memang strateginya ada yang untung kecil, ada yang untung besar ya untuk produknya ya. Nggak semua dibabat habis ya. Jadi subsidi seperti itu ya. Tapi memang di sini memang kita harus mengusahakan penjualan gitu ya, Mbak Rina ya. Iya, iya. Ya. Memang benar ya teman-teman ya. Nah, ya, jadi teman-teman kita ini jualan di lapak orang. Istilahnya kita ini harus menonjol. Toko Anda itu akan menonjol dan ditandai oleh Shopee kalau ada penjualan. Itu semua sistem. Bukan berarti Shopee melihat kita satu-satu, nggak mungkin. Sellernya jutaan. Tahunya gimana? Dari sistem. Jadi pastikan Anda menonjol di mata sistem Shopee. Menonjolnya gimana? Ada penjualan. Apalagi teman-teman di sini seller baru, fokuslah untuk terjual dulu. Bukan berarti kita ngajarin jual murah, tapi itu investasi. Nanti teman-teman akan menuainya ke belakang. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan lagi, Om? Ada. Ada pertanyaan tadi saya lihat sepertinya masih ada beberapa pertanyaan lagi. Ini ada yang komen nih, live udah paling best. Live udah paling best, tokoku nggak live nggak cuan. Wah, ini malah keren nih ya. Sudah masuk ke live edik ya, jadi nggak live nggak cuan. Nah, ini bagus ya slogannya, nggak live nggak cuan. Nggak jualan nggak cuan berarti ini ya. Oh, saya masih bingung tentang budget. Kamarisa Om Sugeng. Sorry, yang mana? Itu Kamarisa dari MSC Base 2. Oh gitu. Oh ya yang live-nya sampai jam 1 malam ya. Yang malam-malam ya live-nya ya. Nah, ini keren ya teman-teman di sini. Kalau saya sih ya makin kesini ya teman-teman belajar, apalagi kita mengadakan kelas seperti ini sebenarnya kita melihat ya orang rajin itu banyak banget. Jadi kayak Mbak Rina tadi bilang, kadang kita ngerasa aduh kita ini udah ngerasa rajin tapi ternyata masih banyak yang lebih rajin. Jadi itu benar-benar kita kebakar banget. Nah, ini ada yang nanya, saya masih bingung nih tentang budget iklan per hari. Kira-kira yang efektif itu minimal berapa ya? Nah, ayo Rika, bisa dijawab Rika. Budget iklan per hari, ini mungkin dia pengen mau ngeluarin banyak, takut kebanyakan, mau dikit tapi takut kedikitan, gitu ya. Gini deh, kok kalau misalnya ya aku. Sorry, ini sinyal saya atau sinyalnya Rika nih ya? Kenapa nggak ada suara ya? Rika. Ya. Oke, teman-teman mohon dimaklumi karena dia baru berada di pinggir pantai ya. Mungkin ombaknya baru besar, sinyalnya agak hilang. Nih, lag tadi. Sorry. Ya, ulangi. Ya kalau aku sendiri sih kalau misalnya bisa ngeluarin budget iklan 1M sehari balik 10M sehari ya kenapa enggak gitu loh. Tapi buat teman-teman di sini yang mungkin masih takut buat ngiklan, mungkin masih takut buat gimana ya setting iklan yang benar, dan apalagi yang baru mau memulai iklan ya mungkin jangan langsung di set setinggi-tingginya ya budget iklannya. Takutnya nanti kenapa-napa. Nah, ini Om Sugeng kenapa gelap nih, dia takut aku bilang 1M kali ya. Ini bukan sulap, bukan sihir, memang tempat saya mati lampu Bu ya, bukan kesalahan pada mata Anda. Ya, nah teman-teman kalau misalnya baru ngiklan gitu kan, atau misalnya baru mau setting iklan dan nyoba iklan lah gitu ya, mungkin bisa di budget
dari omset dari bulan lalu atau dari minggu lalu atau dari apapun. Aku sih biasanya saranin ya, misal kalau kalian punya omset nih 10 juta di bulan lalu gitu kan, ayo sisihkan misalnya 10% dari omset tersebut untuk biaya iklan di bulan selanjutnya gitu. Jadi ada 1 juta untuk kalian main-main gitu loh. Kalian punya spare 1 juta untuk main-main iklan. Masalah entar boncos kayak, masalah entar berhasil kayak, ya itu kan masalah entar. Tapi budgetnya tuh udah ada 1 juta dan kalian gak bakal sakit hati. Oke, Rika juga kena ini, Om Sugeng masih gelap. Ya. Tenang, tapi suara saya aman ya. Oke, Rika nge-lag lagi ya. Jadi saya mungkin nambahin ya teman-teman sambil nunggu Rika ya. Jadi memang makin kesini kita harus makin paham bahwa sebenarnya iklan itu adalah di luar bagaimana kita menghitung dari HPP. Kalau teman-teman masukkan biaya iklan di HPP nanti akan terkesan akan lebih bagus kalau teman-teman di sini memang iklan itu adalah bagian dari promosi. Kalau mungkin teman-teman sudah punya toko offline, itu lebih sering pakai hitungan seperti itu. Nah ini adalah satu poin penting yang biasanya kita juga bagikan di kelas, walaupun di kelas lebih ada hitung-hitungannya. Karena supaya teman-teman di sini nggak bingung bagaimana nanti nentuin harga untuk harga jualnya, seperti itu. Karena kalau dimasukkan di HPP, pasti terkesannya tinggi banget teman-teman harus jual produknya, seperti itu. Suara saya masuk ya Om ya, aman ya? Aman. Aman, berarti XL memang jagoan. Ini Mbak Rina tahu semua nih, jangan-jangan dia punya tower sendiri di rumahnya. Iya. Mbak Rina, promosi tokonya atau jualan apa mungkin buat teman-teman apa yang nonton malam ini? Ya teman-teman, nama toko aku di online itu COJ Online Shop Bandung gitu ya. Kalau teman-teman mau cari aksesoris handphone gitu ya, yang otomatis murah gitu ya, tapi juga berkualitas. Nah bisa tuh berkunjung ke toko Rina gitu. Selain misalnya malam-malam kalian, pengen misalnya top up data gitu atau top up pulsa gitu. Nah itu bisa juga seperti itu. Mungkin m-bankingnya lagi bermasalah, seperti itu bisa gitu. Atau mau butuh TWS yang lagi kekinian, nah di Shopee itu juga ada gitu teman-teman. Kalau misalnya saya pakai kartu Halo nih, terus data saya habis, itu bisa nggak? Atau mesti yang prabayar doang? Oh, mesti yang prabayar sih. Sebetulnya kalau di offline saya ada Om, cuman kalau misalnya di itunya nggak ada di online-nya, gitu. Okay. Karena harus masukin kode gitu supaya tahu billingnya si Om berapa gitu Om. Oke. Berarti buat teman-teman yang perlu kuota, perlu pulsa tuh silakan ya ke COJSL ya. Bisa langsung transaksi tanpa dikirim ya, karena ini termasuknya transaksi digital ya. Ya betul. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin gimana cara kirim vouchernya? Ya kita bisa gosok si hologram belakangnya, kemudian kita foto kirim di media chat itu gitu. Jadi ya nggak usah harus terima lagi, maksudnya nggak harus dikirim lagi seperti itu. Apa selain pulsa, kuota, tadi juga ada nomor cantik ya buat teman-teman yang mau jualan online pakai nomor cantik juga bisa ya. Tinggal request. Ya. Nah kalau teman-teman seller kan biasa lah ya kan, kalau nomor itu kan adalah pride kita gitu, dan kalau misalnya lagi lewat kemudian nomornya mudah diingat kan lebih nyantol ke ingatan buyer gitu. Nah di toko saya juga menjual nomor-nomor cantik gitu dari segala jenis operator gitu. Silahkan dilihat, nanti saya chat nama toko saya deh di Shopee. Nah, COJSL ya guys ya. Tadi ada nanya nama tokonya, tolong diketik di chat tuh. Oke, ya. Nanti aku ketik. Iya. Nah, buat teman-teman mantap ya, hari malamnya kita sampai sekitar 100-an tadi. Semuanya pasti antusias buat besok ada event 11-11. Dan banyak di antara kita sebenarnya udah nunggu-nunggu nih 11-11-nya. Harus mantap nih, karena dari kita udah sering istilahnya kegocek nih dari berapa bulan yang lalu, dari event yang lalu, kok kayaknya kurang greget ya, ada apa gitu ya. Ada yang bilang ya karena TikToknya lagi rame, ya mungkin ya lagi pada kesana, karena kan ya harus kita sadari ya, kita memang harus lihat dari platform yang ada promosinya tuh rame di mana.
Kalau memang TikTok sekarang lagi rame, ya mungkin karena lagi banyak voucher di sana. Ya, teman-teman juga feel free ya buat ini. Tapi menurut saya sih Shopee ini juga masih sangat potensi ya, karena saya melihat Shopee ini tuh stabil. Ya, stabilnya ya dia kalau turun pun nggak sampai anjlok dibandingkan dengan yang sebelah. Ya, ada beberapa platform yang seperti itu. Shopee tuh kita lihat stabil dan sampai saat ini masih nomor 1 ya untuk marketplace di Indonesia. Dan untuk berbagai jenis barang tuh bisa di Shopee. Ya kalau kita lihat misalnya TikTok tuh nggak semua barang tuh saat ini tuh bisa dijual. Ya, jadi saya melihat ya fokus di Shopee terutama buat teman-teman yang masih kecil, omsetnya di Shopee ya kecil dibandingkan dengan kategorinya ya. Saya nggak tahu kecil itu berapa relatif ya. Tapi kalau masih banyak banget seller yang jualannya lebih gede daripada teman-teman di kategori ya teman-teman. Shopee-nya menurut saya masih harus difokuskan. Karena itu kita masih ngadain kelas kita ini masih ada 2 kali lagi akhir bulan dan nanti awal bulan kita masih ada di Surabaya dan di Jakarta ya. Surabaya akhir bulan ini tanggal berapa Rika? Surabaya? Surabaya itu tanggal 25 sampai 26 November. 25 sampai 26 November dan Jakarta? Jakarta itu 3 sampai 4 Desember, langsung minggu depannya. Yes, jadi sisa 2 lagi ya. Tahun depan mungkin kita belum tentu akan mengadakan ini serutin ini dan sesering ini karena kita akan lihat ya sikonnya dan kayaknya ini cuma komitmen kita buat teman-teman seller ya. Setelah tahun ini pokoknya kita mau setiap bulan sekali ya, karena itu kita ada buat teman-teman ya. Dan kita lihat kita juga lagi membangun network dan saya senang banget ya karena sekarang kalau ke Bandung temennya banyak ya kan. Kalau misalnya sama Karina dulu nggak pernah ketemu, ketemunya cuma online aja. Sekarang ya kalau ke Bandung bisa ya udah bisa kita kopdar ya kan sama teman-teman lain yang alumni MSC juga. Jadi kita banyak temennya di banyak kota. Nah jadi buat teman-teman yang di Jawa Timur atau dari Jawa Tengah tuh banyak yang ikut sampai ke MSC yang di Surabaya. Ya bahkan kemarin ada yang dari Jakarta, beberapa orang tuh ikut ya karena memang pengen cepet-cepet diberesin tokonya untuk persiapan kalau nanti yang akhir bulan ya tentunya buat 12-12 ya kan, apalagi nanti yang Jakarta itu kelas terakhir untuk 12-12. Jadi teman-teman ikut aja, nanti tinggal ke link tree MSC Shopee ya Rika kalau diketikin. Oke, aku ketik di chat ya. Nah, itu teman-teman bisa klik link di bio, di link bio saya, link bio Karika di sini, atau tinggal DM aja ya teman-teman bisa ya untuk ikut. Karena menurut saya kalau online sama offline itu beda banget ya. Saya boleh tanya Karina nih tadi ya. Kalau Karina udah ikut berapa kali ya kelas online? Waduh itu kayaknya setiap kelas saya udah berapa kali ada kayaknya kalau saya lihat dari dia. Iya. Aduh itu apa ya setiap kali ada kelas Om Botak jadi ikut terus gitu. Kadang-kadang kenapa gue harus ikutan yang nggak tahu tersihir atau gimana, tapi selesai webinar dapat sesuatu gitu. Tetapi memang beda sekali ya online dan offline gitu. Kalau offline ya seperti ini deh sinyal gitu ya. Terus kadang kita juga sambil ngerjain hal yang lain jadi suka membuat nggak fokus juga. Tapi kalau misalnya offline, wah itu benar-benar ya ruangan yang mendukung, kemudian situasi kelas, kemudian semua dikemas dengan menarik gitu. Jadi walaupun 2 hari gitu ya terasa nggak cukup dan tidak membosankan seperti itu. Mantap. Pokoknya kudu ikut lah. Nah ini ada nanya nama toko Karina lagi deh. Tadi orang penasaran. Karina lain kali boleh live pakai nama tokonya langsung, jadi orang tinggal klik. Oke ya siap. Ya. Saya masih jagoin Shopee sih kata Om Burhan. Wih mantap. Kalau Om Burhan sang analisa dan mentor yang paling keren ya, paling tampan di Jogja, ngalahin Om Sugeng kalau menurut kabar ya. Aja bilang jagoin Shopee, berarti saya akan dukung Om Burhan. Mantap Om Burhan ya. Ya, halo, saya Sigit. Kasih ramalan buat Shopee tahun depan Om. Kalau lihat TikTok suka takut Shopee turun tahun besok. Waduh, disuruh ngeramal Om. Gimana Om? Kalau ngeramal sebenarnya bagiannya Burhan. Burhan, silakan tuliskan jawabannya di chat ya. Itu bagian dia, sukanya ngeramal itu. Aduh.
Burhan, ayo Burhan. Balas di chat ya Burhan. Aku tahu kamu denger nih Burhan. Ada kok dia. Ya. Nah, nggak bahas tentang TikTok. Bahas kok kalau teman-teman liatin dari cerita Om Botak YouTube-nya itu saya lagi banyak konten TikTok kok teman-teman. Jadi kemarin bahkan saya ada rekaman sekitar 2 jam sama salah satu seller yang baru bangun TikTok-nya dari nol dari bulan April sampai sekarang omsetnya MM-an. Ya jadi kemarin kita ada bahas step by step-nya gimana caranya dia bisa bangun TikTok shop-nya. Jadi ya menurut saya sih kita harus menguasai semuanya. Kalau memang TikTok shop lagi in ya ayo ya kita gas, dan saya sendiri juga lagi fokus untuk bikin konten, belajar juga ya untuk toko saya sendiri, untuk TikTok juga sih. Jadi ya nggak bilang kita fanatik sama satu platform sih guys, tapi menurut saya kenapa Shopee ya karena untuk semua barang, semua kategori menurut saya Shopee masih paling kuat saat ini. Ya, masih paling mudah, optimasi iklannya itu masih Shopee. Kalau untuk iklan ya guys ya. Karena saya lihat dari keadaan pasar sendiri, nggak semua orang jago bikin konten sama live. Ya, kalau disuruh jualan di Shopee menurut saya sih kok lebih mudah saat ini ya. Ya, tapi kalau dibilang, wah TikTok bisa jual harganya lebih mahal, belum tentu guys ya, karena pemain besar tuh juga ada banyak di TikTok, jadi sama aja, ujung-ujungnya sama aja menurut saya. Di tempat platform manapun kalau mau bilang bisa jualannya lebih mahal di sana ya, tinggal tunggu waktu sih sampai marketnya akan lebih optimal, dan itu cepet banget pasti ya. Jadi kendala yang dihadapi namanya marketplace sama aja ya, mau itu persaingan harga dan lain-lain. Cuma kabar baiknya di TikTok juga kita melihat ya, ini bocoran aja sih, tapi optimasi untuk judul-judul kayak untuk TikTok Shop itu di shop barnya itu udah akan lebih kerasa, tapi mulai tahun depan. Tapi sampai akhir tahun ini Shopee ya, gas Shopee, terutama buat kita masih punya 3 jam lagi ya teman-teman ya, buat kita optimasi Shopee-nya. Oke, itu Om Burhan jawab tuh ya. Jadi teman-teman yang belum follow, bisa follow Belajar Bareng Burhan, silakan dibanjiri DM, karena dia bilang mau kaya sendiri. Jadi silakan teman-teman tanya aja dia untuk ramalan masa depannya, karena dia nggak mau jawab di situ ya. Silakan follow Belajar Bareng Burhan ya. Silakan teman-teman banjiri pertanyaan ya di IG-nya, supaya dia juga seneng kalau rame itu ya. Oke. Teman-teman, kita akan ada kelas untuk Shopee beginner ya Om ya. Om ada ini ya nggak maksudnya Om? Tanggal berapa? Itu tadi yang Om liatin tadi, sama Om yang Om liatin, cuma tanggalnya aja nanti kita info. Saya belum ada yang di handphone. Belum ada poster ya, tapi kita akan umumin ya teman-teman, lihat ditunggu aja, kalau nggak DM aja, nanti kita akan kirimin linknya. Tapi untuk tanggalnya sendiri itu akan diadain di hari Senin 21 ya. Hari Senin 21 November ya teman-teman, ikut kelas beginnernya. Yang seru nih, grupnya tuh gede banget, udah ada 200-an orang sekarang. Jadi teman-teman akan digabungin sama 200-an orang yang lainnya, pasti aktif sih. Intinya kita pengen jadi komunitas saja sih, buat menjadi wadah buat teman-teman, baik online maupun offline lah ya. Karena kita sendiri juga senang kok sharing-sharing, dapat teman-teman baru di sana. Ya, apalagi yang satu kota ya, Om Sugeng ya. Nah, yang ini nanti bisa daftar ya. Ada linknya, teman-teman tinggal DM aja kita, atau tinggal klik link di sana. Oke, ya. Tapi kita lihat di link itu tadi. Ya, kita tunggu. Selama ini masih early bird, jadi teman-teman masih bisa dapat promo harganya untuk yang di Bandung dan di Bandung, di Surabaya sama di Jakarta ya. Surabaya akhir bulan ya. Kita tunggu teman-teman di sana ya, terutama buat yang ngambil gold ya, buruan ya, receipt ya, karena teman-teman sudah bisa free receipt ya, yang udah alumni dari batch lalu ya, banyak yang bisa free receipt. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi sambil sama-sama sharing dan belajar update. Oke, Om Sugeng silakan. Oke, teman-teman, kita rasa ini sudah waktunya untuk teman-teman kembali ke laptop masing-masing dan coba dipandangin tokonya, pikirkan apa yang masih bisa dioptimalkan. Pasti ada. Kita udah praktek, saya sendiri udah praktek, ya sering praktek. Pandangin tokomu, bayangin Anda sebagai konsumen,
pikirkan apa yang masih bisa dioptimalkan, paling tidak satu hal pun masih ada. Jadi kita masih ada waktu 3 jam, dan kita berharap teman-teman semuanya, kami semua di sini juga panen di 11-11. Dan tadi teman-teman jangan lupa kita masih ada di 12-12, itu adalah satu event besar juga. Bagi yang mau join belajar, silakan join dengan kami. Oke, Rika, mungkin bisa mulai dengan menutup sebelum nanti kita tutup. Beri semangat untuk 11-11. 11-11 ini event yang menurut saya sangat besar, dan buat teman-teman yang kemarin merasa tokonya sepi atau penjualan turun, mungkin kita bisa gas di 11-11 besok ya. Makanya ayo kita semangat, liatin tokonya, liatin data tokonya, push apa yang perlu di-push. Kalau misalnya kita bikin promosi, please cek ulang itu promosinya, karena saya tiap tahun ya dapat DM gitu, dapat chat gitu dari teman-teman yang lain yang bukan ada di sini. Ngomongnya kayak gini, Karika ini gimana ya, saya salah bikin voucher gitu, atau Karika ini gimana ya, saya salah masukin stok ke flash sale dan harganya ngaco gitu. Nah please teman-teman, cek sekarang juga, sisa beberapa jam lagi, cek semua mekanisme yang ada di tokonya, mumpung vouchernya belum jalan nih, mumpung voucher atau ya combo hebatnya dan seterusnya belum jalan, dicek sekarang juga. Dan kalau misalnya ada masalah, buru-buru benerin gitu, sebelum besok terjadi sesuatu hal yang kita nggak inginkan. Please buka laptopnya sekarang, cek, dan jam 12 nanti kita cek bareng-bareng supaya pembeli yang udah datang ke toko kita langsung belanja. Bayar, langsung dapat cuan kita. Oke, jadi kalau ordernya tiba-tiba melonjak banyak, happy tapi harus dicek ya. Takutnya salah nolnya kurang 1, bahaya teman-teman ya. Oke, Mbak Rina mungkin bisa kasih semangat buat teman-teman yang udah join live malam hari ini. Ya teman-teman, sisa berapa jam lagi ya? 3 jam lagi nih menuju hari yang dinantikan gitu. Tetap semangat gitu ya, tetap cek lagi fitur toko apa yang masih bisa kita optimalisasi gitu. Jangan menyerah lah, maksudnya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan gitu sebelum penyesalan itu datang gitu. Celah jadi puitis gini ya gue semalam. Udah. Nge-like. Oke, ya nge-like sedikit. Oke, ya mungkin ada gangguan jaringan dari tempatnya Mbak Rina. Thank you. Nah, Om Botak mungkin mau kasih motivasi sebelum kita menuju 11-11. Ini sudah tinggal 3,5 jam. 11-11 nih, udah mau pengunjung tahun ya. Ya kita mau tutup tahun ini dengan semangat lah ya. Jadi masih tersisa 1,5 bulan lagi buat kita jualan. Ayo kita semangat jualannya supaya tahun ini kita tutup dengan cemerlang gitu ya teman-teman. Tetap semangat dan ayo kita sama-sama hadapi ya hari esok yang lebih cerah sih ya. Sama kalian. Oke teman-teman, saya yang terakhir karena saya host malam hari ini walaupun di channel Cerita Wota, tapi saya host malam hari ini. Saya akan menutup dengan sesuatu seperti ini ya, bahwa kalau sesuatu yang kita pertahankan supaya sama itu namanya kita memelihara ya. Kita kalau memelihara itu hasilnya sama, tapi kalau kita ingin sesuatu yang berbeda atau ada peningkatan, kita harus ada yang namanya investment. Kalau hanya memelihara hasilnya pasti sama. Jadi kalau teman-teman di sini nanti 11-11 hasilnya sudah cukup bagus, Anda tadi di 12-12 pengen lebih, teman-teman tetap harus investment di segala segi lini kehidupan. Kalau kita ingin naik level harus ada investment. Saya harap teman-teman di sini jangan ragu untuk investment untuk diri Anda sendiri, apapun itu, sehingga teman-teman dalam segala hal selalu meningkat. Kita berharap 12-12 tahun ini pun meningkat, tahun ini pun dari segala segi kehidupan teman-teman meningkat, dan kita sama-sama bisa nanti tahun 2023 masuk dengan lebih pede lagi. Oke teman-teman, thank you yang sudah join malam hari ini. Senang banget karena tadi saya lihat sampai 90 lebih, bahkan sampai 100. Semoga apa yang kita sampaikan bisa menjadi penyemangat bagi teman-teman untuk menghadapi 11-11 tahun ini. Sukses untuk kita semua. Thank you teman-teman semua. Bye. Thank you Om Botak, Ko Sugeng, Rika, semua. Thank you Karina ya. Thank you. Thank you teman-teman. Semangat teman-teman, yuk. Hai Botakers, channel Cerita Om Botak membuka
membership untuk Botakers yang ingin bergabung, dan kita ada 3 level ya. Ada level basic, ada level intermediate, dan level advance. Nah, yang level basic ini ya, Botakers bisa mengakses ya video yang akan dimunculkan di channel terlebih dahulu. Ya, jadi dapat early sneak peek ya, bisa tanpa iklan. Jadi Botakers ini juga mendapatkan loyalty badge, di mana ketika teman-teman komen atau nanya, kita akan kasih prioritas untuk dijawab ya sama Om Botak. Nah, tapi ya basic ini belum dapat saat ini kita sudah ada 77 video ya, atau total durasinya 12 jam. Video-video daging ya, dari belajar Shopee basic sampai advance ya, sampai daging-dagingnya yang biasanya Om Botak ini bagikan pada waktu kelas-kelas offline ya. Jadi teman-teman yang pengen belajar lebih lagi ya, ayo join Botakers yang intermediate, karena video-video dagingnya itu ada di sana, bukan di basic ya. Nah, jadi ini kelebihannya dibandingkan basic ini, intermediate dapat semua akses full video ya, dari materi ads ya, dari materi manajemen toko nantinya ya, atau dari materi gimana caranya bikin brand atau official shop di marketplace ya. Jadi teman-teman, kita akan update materinya. Saat ini saja sudah ada 77 video dan 12 jam ya durasi untuk nontonnya, dan teman-teman di sini interaksinya juga luar biasa ya, teman-teman yang aktif ya, nanya dan kita akan balesin. Oke, tapi kalau teman-teman dari basic dan intermediate itu belum cukup puas ya, masih ada satu level lagi, yaitu level advance. Di sini kita akan kasih ya 30 menit mentoring dari Om Botak per bulannya selama kalian berlangganan atau menjadi membership, dan akan mendapatkan ya diskon apabila teman-teman Botaker Advance ini ingin ikut kelas atau training offline kita. Ditunggu ya teman-teman untuk jadi Botakers ya. Ambil yang intermediate kan, menurut saya itu good deal banget. Dengan harga itu dan dengan video dan semua materi yang teman-teman dapatkan, itu good deal banget ya. Materinya karena runut ya, jadi nggak comot sana sini tapi runut ya. Sudah kita bagi secara kurikulum ya, part 1-nya apa, part 2-nya apa, dan sebagainya. Sampai jumpa di kelas.